Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video yang akan kita putar nanti ini ada sedikit cerita yang mengejutkan tentang orang-orang dari klan turunan imigran Yaman yang selama ini sudah begitu lama di negara kita, sejak dibawa oleh Belanda pada zaman dulu tahun 18 mendekati 19 untuk membantu Belanda dalam mengatasi persoalan pemberontakan rakyat di Indonesia, khususnya para kiai, para ulama dan santri-santri di wilayah Indonesia. Mereka, para turunan imigran Yaman sekarang ini kembali ramai dalam polemik nasab ini, karena ternyata setelah diteliti dari sekian kitab oleh Kiai Utsman Al-Bantani dan kemudian oleh kiai-kiai lain yang datang belakangan, ini mereka sama sekali bukanlah dzurriyyahnya Nabi. Sepak terjang dari sebagian oknum-oknum turunan imigran Yaman ini ternyata kita bisa melihat menimbulkan selalu suasana panas di negara kita, baik dengan demo, dengan caci maki dan menghujat pemerintah dan lain-lain, apalagi yang membahayakan untuk pribumi yang tidak sadar, yang menjadi mukidin ini akan selalu mendapatkan doktrin-doktrin dari pengajiannya yang secara tidak sadar ini akan terpatri bahwa klan mereka, nenek moyang mereka ini begitu luar biasa sehingga melupakan bahwa di kampungnya bagaimana dia bisa mengaji, bagaimana dia bisa sholat, dan bagaimana dia bisa tahu ini haram, ini halal, ini dari kiai kampung, bahkan itu bisa terlupakan karena tersihir dari omongan-omongan doktrin-doktrin Balawi ini. Yang intinya bahwa mereka ini adalah klan yang paling mulia di antara orang-orang semuanya. Inilah videonya dan silahkan menilai siapa mereka selama ini yang kita kenal. Pada masa kolonialisme, peran agama sangat erat kaitannya dengan pergerakan sosial dan politik. Para habib, baik yang asli maupun palsu, seringkali dianggap sebagai tokoh berpengaruh yang mampu menggerakkan massa. Hal ini tidak luput dari perhatian pemerintah kolonial yang mulai mencurigai keberadaan para habib palsu yang semakin banyak. Beberapa di antaranya mulai memanfaatkan posisi mereka untuk memperoleh dukungan politik, baik dari penguasa lokal maupun kolonial, demi memperluas pengaruh dan kekuasaan pribadi. Para habib palsu ini seringkali bersekongkol dengan penguasa setempat untuk mendapatkan perlindungan dan legitimasi. Mereka menggunakan pengaruh spiritualnya untuk mendukung kepentingan politik tertentu, seperti membantu dalam kampanye berebutan jabatan atau menjanjikan kemenangan dalam perang melawan pesaing politik. Di sisi lain, pemerintah kolonial kadang memanfaatkan keberadaan habib palsu ini untuk meredam potensi pemberontakan, karena para habib palsu lebih mudah dikendalikan dibandingkan tokoh agama yang asli dan berintegritas. Sementara itu, masyarakat mulai terbagi dalam pandangan terhadap habib. Sebagian masih memuja dan menghormati mereka, sementara yang lainnya mulai merasa ragu. Namun, karena tekanan politik dan pengaruh besar yang mereka miliki, banyak orang yang memilih untuk tetap diam. Dengan situasi yang demikian, habib palsu berhasil menanamkan akar pengaruhnya lebih dalam di seluruh pelosok negeri. Seiring bertambahnya kekuasaan habib palsu, ceramah-ceramah yang mereka sampaikan mulai menunjukkan penyimpangan dari ajaran Islam yang murni. Mereka tidak lagi menekankan pada nilai-nilai keagamaan yang sejati, melainkan mulai memasukkan ajaran-ajaran yang mendukung kepentingan pribadi dan politik. Ajaran tentang ketaatan buta kepada mereka, klaim sebagai wakil Tuhan yang tidak boleh dibantah, dan janji-janji palsu tentang surga bagi pengikut setia menjadi narasi utama yang sering mereka sampaikan. Masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap pendidikan agama yang benar seringkali terperangkap dalam ajaran menyimpang ini. Beberapa habib palsu bahkan mulai memperkenalkan ritual-ritual baru yang tidak ada dalam tradisi Islam, seperti meminum air yang sudah didoakan atau menggunakan benda-benda tertentu yang diyakini membawa berkah. Ajaran-ajaran ini semakin menguatkan dominasi habib palsu di masyarakat, terutama di kalangan yang kurang terdidik. Namun, di balik ceramah-ceramah tersebut, banyak habib palsu yang sebenarnya terjerumus dalam kehidupan yang jauh dari nilai-nilai keagamaan. Mereka mulai terlibat dalam praktik-praktik amoral, seperti perjudian, minum alkohol, dan hubungan gelap. Hal ini dilakukan secara diam-diam, tetapi lambat laun mulai tercium oleh sebagian orang. Meski demikian, karena kedudukan mereka yang kuat, habib palsu ini tetap mampu mengelak dari segala tuduhan dengan dalih memiliki kekebalan spiritual. Ketika pengaruh habib palsu semakin meluas, sebagian ulama sejati yang benar-benar memahami ajaran agama mulai merasa resah.
Mereka melihat adanya penyimpangan yang jelas dalam ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para habib palsu. Kecurigaan ini semakin menguat ketika beberapa ulama menemukan bahwa para habib palsu tidak memiliki silsilah yang jelas sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, atau bahkan tidak memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Para ulama sejati mulai melakukan investigasi secara diam-diam. Mereka menelusuri asal-usul para habib palsu, memeriksa silsilah keluarga, serta mengamati perilaku dan ajaran yang disampaikan kepada masyarakat. Hasilnya, mereka menemukan bahwa banyak di antara habib palsu ini tidak lebih dari orang-orang biasa yang menggunakan gelar habib untuk mengejar keuntungan pribadi. Namun, mengungkap fakta ini bukanlah hal yang mudah. Ulama-ulama tersebut harus menghadapi tekanan besar dari masyarakat yang sudah telanjur mempercayai habib palsu. Selain itu, para habib palsu yang memiliki koneksi politik kuat juga tidak segan-segan menggunakan kekuasaan untuk membungkam para ulama yang berani menentang mereka. Disinilah mulai muncul perpecahan di kalangan umat Islam di Indonesia, antara mereka yang mendukung ulama sejati dan yang masih terbuai dengan pengaruh habib palsu. Di tengah kecurigaan dan penyimpangan yang semakin mencolok, beberapa ulama sejati mulai memberanikan diri untuk bertindak. Mereka membentuk gerakan rahasia yang bertujuan untuk mengungkap identitas asli habib palsu dan menyelamatkan umat dari pengaruh buruk yang dibawa oleh mereka. Gerakan ini terdiri dari ulama-ulama yang memiliki integritas dan pengetahuan agama mendalam, serta dibantu oleh murid-murid yang setia. Mereka mulai mengadakan kajian-kajian di masjid-masjid kecil, menyebarkan ajaran Islam yang murni, dan memperingatkan masyarakat akan bahaya habib palsu. Gerakan ini tidak berjalan tanpa hambatan. Para habib palsu yang merasa terancam mulai melancarkan kampanye balik. Mereka menggunakan koneksi politik dan sosial untuk mendiskreditkan ulama sejati, menuduh mereka sebagai perusak agama atau bahkan menghasut masyarakat agar berpikir bahwa ulama tersebut cemburu terhadap popularitas habib. Gerakan ini menjadi semakin sulit ketika banyak masyarakat yang sudah terlalu dalam mempercayai habib palsu dan lebih memilih untuk menutup telinga terhadap peringatan ulama. Namun, lambat laun, gerakan anti habib palsu mulai mendapatkan dukungan dari masyarakat yang mulai tersadar. Kasus-kasus penipuan, perilaku amoral, dan pengkhianatan terhadap agama yang dilakukan oleh habib palsu menjadi semakin sulit disembunyikan. Masyarakat mulai terbuka matanya, dan sebagian dari mereka mulai bergabung dengan gerakan ini. Meskipun tantangan besar masih menunggu di depan, gerakan ini menjadi awal mula dari perlawanan terbuka terhadap habib palsu di Indonesia. Sebagai gerakan anti habib palsu mulai menguat, berbagai skandal habib palsu mulai terkuak. Salah satu kasus besar yang membuka mata masyarakat terjadi di sebuah kota kecil di Jawa, di mana seorang habib palsu yang sangat dihormati ketahuan melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai agama. Ia terlibat dalam jaringan perdagangan manusia dan menggunakan kedudukannya untuk menipu para pengikutnya. Kasus ini menjadi pukulan besar bagi para habib palsu, karena untuk pertama kalinya salah satu dari mereka terjebak dalam skandal publik yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Skandal ini membuka pintu bagi lebih banyak pengungkapan kebobrokan habib palsu. Di berbagai daerah, mulai muncul kasus-kasus serupa, di mana habib palsu diketahui terlibat dalam korupsi, manipulasi spiritual, hingga eksploitasi seksual terhadap para pengikutnya. Setiap kali sebuah skandal terkuak, masyarakat yang tadinya mempercayai habib palsu tersebut menjadi semakin ragu dan mulai mempertanyakan legitimasi mereka. Pada titik ini, kebohongan yang selama ini ditutupi rapat-rapat mulai terurai. Skandal-skandal ini membuat banyak habib palsu melarikan diri atau bersembunyi. Mereka yang masih tersisa, berusaha keras untuk mempertahankan citra mereka dengan berbagai cara. Beberapa mencoba untuk membersihkan nama mereka melalui kampanye dermawan yang tiba-tiba, sementara yang lainnya memilih untuk bersekutu lebih erat dengan penguasa lokal agar mendapatkan perlindungan. Meskipun beberapa masih bertahan, krisis kepercayaan terhadap habib palsu sudah mulai menyebar. Setelah berbagai skandal terkuak, fokus perlawanan beralih pada pembongkaran silsilah palsu yang selama ini digunakan oleh para habib palsu untuk meraih status dan kekuasaan. Para ulama sejati, yang dibantu oleh sejarawan dan ahli genealogis, mulai menelusuri kembali klaim-klaim habib palsu mengenai keturunan mereka. Mereka memeriksa dokumen-dokumen silsilah, mengadakan penelitian terhadap catatan-catatan lama, dan bahkan mengunjungi daerah asal yang diklaim sebagai tempat asal keturunan habib palsu. Penelitian ini membuahkan hasil yang mengejutkan. Banyak habib palsu yang ternyata tidak memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Beberapa dari mereka bahkan berasal dari latar belakang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Arab atau Islam. Fakta-fakta ini mulai disebarkan melalui ceramah-ceramah ulama sejati, serta disebarluaskan melalui tulisan-tulisan yang diterbitkan secara diam-diam. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang telah tertipu oleh habib palsu merasa sangat marah dan kecewa setelah mengetahui kebenaran ini. Namun, tidak semua orang langsung percaya pada hasil penelitian ini. Ada sebagian masyarakat yang masih loyal kepada habib palsu, menganggap semua tuduhan ini sebagai fitnah. Tetapi semakin banyak bukti yang terkumpul, semakin sulit bagi habib palsu untuk terus mempertahankan kebohongan mereka. Pada akhirnya, pembongkaran silsilah palsu ini menjadi titik balik dalam perjuangan melawan habib palsu di Indonesia, meskipun perjuangan ini masih jauh dari selesai. Setelah berbagai skandal dan pengungkapan silsilah palsu habib tersebar luas, masyarakat mulai terbagi ke dalam dua kelompok besar. Di satu sisi,
ada kelompok yang sepenuhnya kecewa dan merasa tertipu oleh para habib palsu. Mereka ini adalah orang-orang yang sebelumnya sangat mempercayai dan bahkan bergantung pada habib tersebut untuk bimbingan spiritual dan solusi atas masalah kehidupan. Kekecewaan mereka begitu mendalam sehingga banyak dari mereka memilih untuk menjauhi segala bentuk ajaran atau kegiatan yang melibatkan habib palsu, serta mendukung gerakan anti-habib palsu yang semakin kuat. Namun, di sisi lain, ada pula kelompok masyarakat yang masih setia dan enggan menerima kebenaran yang baru terungkap. Mereka tetap mendukung habib palsu, beranggapan bahwa skandal dan pengungkapan tersebut adalah hasil dari konspirasi ulama atau pihak tertentu yang ingin merusak nama baik habib. Kelompok ini seringkali terjebak dalam fanatisme, menganggap bahwa habib palsu tetap memiliki keistimewaan spiritual meskipun banyak bukti yang menentang klaim tersebut. Perpecahan ini menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat. Tidak jarang terjadi perselisihan di antara anggota keluarga atau tetangga yang berbeda pendapat mengenai habib palsu. Bahkan di beberapa tempat, terjadi bentrokan fisik antara pendukung habib palsu dan mereka yang menentang. Situasi ini semakin rumit ketika pihak-pihak berkepentingan, baik politik maupun sosial, turut memanfaatkan perpecahan ini untuk keuntungan mereka sendiri. Seiring dengan semakin maraknya perpecahan di tengah masyarakat, media massa mulai mengambil peran penting dalam penyebaran informasi terkait habib palsu. Beberapa media independen yang kritis mulai menginvestigasi lebih dalam kasus-kasus habib palsu, mengangkat bukti-bukti yang sebelumnya tersembunyi, dan mewawancarai para korban penipuan. Liputan investigatif ini memberikan kekuatan baru bagi gerakan anti-habib palsu, karena semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses terhadap informasi yang dapat dipercaya. Media cetak maupun radio pada masa itu menjadi alat utama untuk menyampaikan berita tentang kebobrokan habib palsu. Artikel-artikel yang mengungkap skandal besar habib palsu mulai menyebar luas, dan banyak tokoh masyarakat yang mulai angkat bicara mendukung upaya pembersihan agama dari habib-habib palsu. Beberapa media bahkan mempublikasikan hasil investigasi genealogis yang membuktikan bahwa habib-habib palsu tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW, sebuah fakta yang mengguncang kepercayaan masyarakat yang selama ini memuja mereka. Namun, tidak semua media mendukung gerakan ini. Beberapa media yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang pro-habib palsu atau memiliki koneksi dengan mereka justru mencoba membelokkan fakta. Mereka menyebarkan narasi bahwa pengungkapan ini adalah upaya untuk memecah belah umat Islam dan merusak kehormatan para habib. Pertarungan di ranah media ini semakin memperkeruh suasana, karena masyarakat menjadi bingung siapa yang harus mereka percaya. Melihat dampak luas dari perpecahan yang ditimbulkan oleh habib palsu, pemerintah mulai merasa perlu untuk campur tangan. Pemerintah kolonial pada masa itu sebenarnya sudah lama mengawasi para habib, baik asli maupun palsu, karena khawatir mereka akan menjadi ancaman politik. Namun, dengan meningkatnya ketegangan sosial akibat skandal habib palsu, pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap kelompok-kelompok habib dan tokoh agama lainnya. Beberapa habib palsu yang terlibat dalam penipuan dan tindakan kriminal langsung ditangkap dan diadili. Selain itu, otoritas agama juga mulai berperan lebih aktif. Para ulama dari berbagai organisasi Islam besar di Indonesia berkumpul untuk membahas masalah habib palsu ini. Mereka sepakat bahwa pembersihan harus dilakukan demi menjaga kemurnian ajaran Islam dan mengembalikan kepercayaan umat kepada institusi agama. Fatwa-fatwa pun dikeluarkan untuk memperingatkan umat agar lebih berhati-hati dalam menerima ajaran dari orang yang mengaku habib dan untuk mendukung ulama-ulama yang berusaha mengungkap kebenaran. Meskipun intervensi ini berhasil meredam sebagian gejolak sosial, masalah habib palsu tidak sepenuhnya teratasi. Beberapa habib palsu yang memiliki kekuasaan dan dukungan politik kuat masih mampu bertahan, bahkan memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat yang masih loyal. Namun, dengan meningkatnya tekanan dari pemerintah dan ulama, ruang gerak habib palsu mulai terbatas, dan kepercayaan masyarakat terhadap mereka semakin menurun. Setelah intervensi pemerintah dan otoritas agama, sebuah gerakan pembersihan habib palsu mulai terbentuk secara lebih terstruktur. Ulama-ulama terkemuka, bersama tokoh masyarakat, bersatu dalam upaya sistematis untuk mengidentifikasi, mengungkap, dan mengeluarkan habib palsu dari pusat-pusat keagamaan. Kampanye ini didorong oleh kesadaran bahwa jika habib palsu dibiarkan beroperasi tanpa hambatan, agama akan tercemar dan masyarakat akan semakin rusak secara moral.